Episode 1 Part 3. Dan salah satu dari kawan gue akhirnya bangun sekitar jam 5-an. Setelah itu dia keluar tenda kan, dan dia ngeliat ada beberapa sampah yang bertebaran di situ yang gue timpah sama batu kan. Sampah Indomie juga satu bungkus saset yang udah kosong. Gak sadar tuh gue aslinya sebenarnya dia bangun tuh. Terus berapa menit kemudian dia manggil gue. Kan gue agak jauh gitu kan dari tenda. Nah habis itu pas dia manggil, gue dengar, akhirnya gue samperin tuh kan. Terus dia nanya, air mana air? Katanya gitu kan. Gue jawab, gue habisin buat rebus Indomie tadi. Terus katanya gini, si kampret bukannya bangunin gitu. Gue bilang kan suruh bangunin, kan juga gue mau ngopi katanya gitu kan. Terus gue bilang aja, udah gue bangunin, cuma kagak ada yang bangun, lu aja. Habis itu dia kesel kan, kawan gue, cuman karena dia mungkin dia pengen ngopi juga dan dingin, ya udah akhirnya dia rebus air lagi tuh. Aslinya nih gue jujur nih, aslinya gue jujur, gue emang ngebangunin mereka, cuma ya gue ngebangunin cuma kayak manggil dari luar tenda doang gitu, kayak panggil, woi bangun, air nih, gitu, kurang lebih gitulah. karena karena nggak ada yang bangun waktu itu, jadi gue lanjut aja tuh kan. Dan sebagian setelah itu ada yang bikin nomi juga, ada yang bikin kopi juga, dan habis itu sebagian juga ada yang rapiin tenda kan. Terus udah rapi-rapi dan segala macam, dan sekitar jam 7-an ngaret banget habis, sumpah ngaret. Awalnya kan bilang jam 5:30 ya. Terus kita siap-siap akhirnya kita jalan ke Puncak Gede. Kita udah pakai center, kita udah pakai headlight kan. Terus tuh jalan pelan-pelan, sebenarnya memastikan dan bahwa nggak ada yang mencar gitu jalannya, karena gelap kan, gelap banget. Awalnya suasana tegang, sumpah suasana tegang, mencekam. Cuma dengan suara masing-masing dari kita napas tuh kencang gitu kelihatan. Kerasa banget, kedengeran banget, kayak nggak ada suara lain kan memang. Terus suara napas tuh kencang banget. Bahkan malam itu juga emang lumayan dingin. Nggak hujan, cuma lumayan dingin sampai napas kita tuh berasap gitu lah, kayak ngerokok walaupun nggak setebal ngerokok. Terus jalan hampir setengah jam, suasana akhirnya cair sebenarnya, suasana cair dan mulai ada tawa di antara kita. Pas salah satu temen gue tiba-tiba ngomong gini, anjir, malam ini nggak ada bintang ya, kayak bintang di hati gue juga udah hilang gitu. Tuh berbagai ragam tanggapan muncul. Ada yang bilang ya ilah, ada yang bilang ada kisah nih di balik gunung katanya gitu kan. Ada temen gue ngomong gitu kan. Terus obrolan pun udah kepanjangan tuh. Jadi jadi obrolan berkepanjangan. Jadi gini, aslinya salah satu dari kawan gue si EN itu baru pertama kali juga yang naik gunung sama gue sama ASN. Itu dia belum lama putus sama ceweknya gitu. Dia belum lama putus sama ceweknya. Nah, nama si cewek itu ada unsur bintangnya. Jadi misalnya siapa ya? Contoh kayak Maya bintang Septa misalnya gitu kan. Jadi ada unsur bintangnya gitu lah. Habis itu si teman gue tuh kayak gimana ya? Dari pertama naik sampai akhirnya tuh di apa? Sampai akhirnya naik di mau ke naik puncak tuh dia baru ngomong gitu kan. Baru ngomong soal kayak gitu kan. Nah, kawan-kawan gue itu langsung terpancing kan. Sampai akhirnya mulai nanya kenapa lu gini segala macam gitu kan. Nah, gara-gara keceplosannya itu jadi mengundang tawa. Jadi suasana tuh cair, tegang tuh cair gitu kan. Dari kawan gue yang lain juga langsung kayak waduh, gimana itu, kayak pengen tahu apa yang terjadi gitu kan. Tapi setelah ngobrol soal si bintang itu, terus ceplosan itu akhirnya mulai redup, obrolan udah mulai dikit. Dan sepanjang itu naik dari Surken ke puncak itu temen gue tuh asli sumpah, dia tuh gimana ya, mungkin galau kan. Terus dia tuh selalu mengeluarkan kata-kata yang seperti itu. Contohnya kayak sepi banget bintang. Terus ada lagi dia bilang malam ini sama sekali nggak ada bintang. Asli itu ngebuat kawan gue yang lain tuh ketawa semua. Ketawa dan membuat rasa capek tuh sedikit kayak hilang lah. Sedikit kayak
canda tawa pas nyampe puncak tuh jadi kayak kocak gitu kan. Nah, yang lebih kocaknya lagi, ini menurut gue mungkin sebagian dari kalian yang pernah naik gunung terus ada curhat dan segala macem, ini salah satu yang unik menurut gue. Salah yang ngebuat kocaknya lagi adalah si cewek yang mantannya teman gue si En itu, yang namanya ada unsur bintangnya itu adalah mantannya si SY. Jadi lu tahu, jadi mantannya si SY juga. Jadi si SY pacaran sama si bintang itu, abis itu putus, nggak tahu udah berapa, tiba-tiba jadian sama si EN gitu kan. Tapi ya gimana ya, si SY itu orangnya slow banget, jadi nggak terlalu awkward moment lah pada saat itu. Mereka sempat ngobrol sedikit-sedikit dan pertemanan berjalan baik gitu kan. Gua nggak tahu seberapa sedihnya si EN, cuman namanya baru putus ya pasti sedih. Ya walau sekarang si EN nih sekarang nih Maret 2019, walau si EN sekarang udah punya cewek lain, cuman waktu itu kalau diinget-inget itu kocak banget sumpah. Nah, sampai pada suatu titik di agak tengah-tengah mungkin ya, udara makin dingin tuh. Terus gue nengok ke belakang. Gitu kan. Gue nengok ke belakang, gue lihat Surken yang tadi itu kayak udah jauh banget gitu kan. Gue berharap bisa cepet nyampe sebenarnya karena udah mulai dingin dan gak enak gitu, dingin terus malam gak kelihatan. Gue rasa kayak makin tegang dan gue pengen cepet-cepet nyampe aja. Tapi yang ngebuat gue makin tegang adalah ada satu teman gue bilang katanya dia ngedengar suara anjing gonggong gitu, suara anjing gonggong. Dan waktu itu kawan gue Aje bilang kayak gini, teman gue si Aje dia udah sering naik gunung, dia bilang gini, udah kagak usah dibahas gitu. Jadi suasana tuh makin gak enak tuh. Abis salah satu teman gue tuh bilang bilang kayak dengar suara anjing dan mulai capek dan mulai banyak yang bilang spot. Jarang ada yang ngobrol semenjak kejadian tentang teman gue yang denger anjing itu. Dan gue pribadi parnoan banget sumpah. Gue pribadi langsung parnoan. Beberapa kali gue ngerasa gue harus ngeliat ke bawah untuk mastiin gak ada yang ngikutin kita berenam. Dan beberapa kali juga gue ngeliat pohon-pohon yang ada di bawah gue. Kebetulan gue di urutan kelima seingat gue. Jadi di urutan pertama tuh AJ, urutan kedua itu EN, urutan ketiga itu AK, urutan keempat itu urutan keempat itu si ASN, terus gue baru si SJ kan, SY. Nah, gue ngeliat berapa kali ngeliat ke belakang dan gue ngeliat, jujur gue takut banget. Gue cukup tegang pada saat itu. Gue jujur gue ngeliat pohon-pohon itu kayak bentuknya aneh gitu, kayak nggak sewajarnya gitu. Dan gue rasa makin takut dan capek gue tuh kira-kira sama lah. Cuma gue mikir ngapain juga berhenti di sini, dan kalau berhenti di sini kan mungkin bahaya juga, nggak ada tempat landai, nggak ada bisa buat tidur dan segala macem. Ya udahlah, akhirnya gue mikir, gue yakin lah gue sampai puncak. Dan beruntungnya teman-teman gue juga yang lain yang lebih pengalaman bilang udah ayo sampai gitu lah. Jalan tuh jarang ada yang ngobrol juga, tetap minta spot, kita tetap minum dan segala macam, sampai akhirnya perlahan terus naik, pegang pohon lah, bodo amat lah apa itu yang gue pegang kan, pada saat itu gue juga gak peduli. Sampai akhirnya gue sama teman-teman gue nyampe puncak. Sumpah gue nyampe puncak dan gue gak kenal kotor. Emang sih dari awal gue naik sampai akhirnya sampai puncak tuh gue gak kenal kotor, tapi di puncak tuh bener-bener gak banyak kotor. Gue lepasin kaki gue ke tanah. Begitu juga beberapa temen gue gak peduli aslinya dengan yang lain. Sebenarnya gue gak terlalu peduli teman-teman gue ngapain, gue capek. Cuma pas gue lihat pemandangan malam di atas puncak gede, gak jelas coy, sumpah gak jelas banget. Malam gak jelas, gelap dan segala macam gitu kan. Sampai akhirnya pas gue lagi losor gitu lah, istilahnya santai gitu, kaki gue renggangin, temen gue Aka bilang gini, besok lu kita lihat sunrise kalau lu mau lihat bagusnya gimana di atas gunung gitu kan, dia bilang. Dan mengingat gue juga capek dan kita cepet-cepet bangun tuh, dipaksa kan, cepet-cepet bangun tenda. Belum selesai bangun tenda nih, baru beberapa persen si ASN udah masuk. Emang si kampret si ASN udah masuk duluan. Jadi cuman kemarin jujur nggak ada yang protes. Pertama kali gue naik gunung juga, dan gue tahu juga seberapa capeknya ASN. Jadi akhirnya nggak ada yang protes. Terus dia minta minyak kayu putih diolesin perutnya supaya anget. Dia buka
sleeping bagnya udah selesai. Dia paling pojok sebenarnya. Teman-teman gue bilang dia kalau bisa di tengah biar lebih hangat, tapi dia mau masuk duluan pojok. Ya udahlah, kita nggak protes juga, dan kita berharap gak ada yang sakit, dan gue mau teman gue ada yang sakit gitu. Selesai tenda, setelah tenda kita bangun, kita makan malam, istirahat, tidur. Dan pengalaman pertama gue di atas gunung dingin banget, sumpah. Tenda bolong pula kan, yang disewa kan berenam, desek-desekan, dingin banget. Cuman asoy, beda rasanya lu nenda di atas gunung sama dinginnya di atas gunung, tidur sama tidur di bawah AC di atas tempat tidur dulu, di spring bed atau segala macam, di kasur. Dan gue mikir, walaupun dingin, walaupun gak enak segala macam, capek, dan gue ngebayangin besok gue bisa ngeliat sunrise untuk pertama kalinya langsung dari mata kepala gue sendiri di atas ketinggian 2800 kalau nggak salah, di Gunung Gede. Dan setelah itu gue pasang alarm dan gue tidur malam itu.